Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Turmuzi Abdul Jalil mata'anallahu bituli hayatih. Semoga selalu terlimpahkan rahmat, inayah serta keberkahan beliau beserta keluarga. Begitupun para orang tua yang alhamdulillah terus masih berkenan mendampingi kita semua. Sebenarnya itu bagian dari motivasi Kalau yang tua aja nih beliau Ong Nani, Ustaz Masim, Ustaz Jawad masih mau duduk, Haji Budi masih mau duduk di sini, gimana lagi yang muda-muda kan gitu paling enggak Umi Munjide itu alhamdulillah belum absen kecuali kemarin karena beliau melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa amalkan apa yang udah kita sama-sama pahami dari pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, dan semoganya guru-guru kita semua diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan untuk sama-sama barang-barang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan atau berkenan memaksain kaki kita, ngelangkahin kaki kita untuk duduk di majelis zikir yang alhamdulillah memang pembahasan kita dalam kitab Fazkuruni Adzkurkum ini masih membahas tentang az-zikru. Kemarin kita sudah berbicara tentang terakhir pertemuan kalau nggak salah tentang fadlul zikir, keutamaan zikir, dengan berbagai macam hadis yang mungkin pernah disebutkan di awal, disebutkan lagi karena memang dalam hadis tersebut selain menunjukkan keutamaan zikir juga mengandung hukum berzikir itu bersendirian atau zikir itu secara berjamaah. Tapi adillah yang tersampaikan sudah dari kitab ini menunjukkan kedua tersebut. Artinya anjuran untuk jangan sampai lepas lisan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di masa-masa sekarang ini di akhir zaman yang sama-sama kita saksikan dengan mata dan kepala kita sendiri, yang gak ada lagi lain junnah kita, benteng kita untuk meredam semua gejolak perasaan manusiawinya manusia yang sekarang nih perasaan gejolak manusiawinya manusia. Semua itu kan ukuran tolak ukurnya manusia masih kadang nih banyak dari kita mendahulukan sisi kemanusiawiannya dibandingkan sisi imannya. Paham nggak? Iya, kalau sisi kemanusiawiannya begitu. Ya,
lebih banyak binatangnya. Lebih banyak binatang. Tapi kalau sisi imannya, manusia yang udah beriman, manusia yang sudah muslim, artinya istislam kepada dinul haq, nah itu lain lagi bicaranya udah. Gitu. Nah, ini kita kadang-kadang masih sisi manusianya keluar, ngedahuluin, artinya ngedahuluin sisi manusia, ntar ngedahuluin sisi iman. Artinya masih belum bisa mengontrol sampai kepada yang sekarang nih, masing-masing daripada umur yang Allah titipkan kepada kita ini, ya masih begitu. Nah, kita mau pelan-pelan, ya pelan-pelan untuk bisa. Kalau ada sesuatu yang terkait, tadi kan saya bilang gejolak kehidupan ini kan mana yang mau didahuluin. Kalau bicara iman tenang gitu udah. Kalau keimanan kita yang kita jadikan, yang kita dahulukan dan menjadi benteng buat kita, tenang, nggak ada gusarnya kita. Iman yang berbicara iman. Tapi kalau yang berbicara bukan iman, repot Abdul Qadir. Nanti dikit-dikit pulang aja. Ya. Dikit-dikit pulang aja ente kan. Sekarang udah nggak pulang lagi dia. Ntar kalau tahun depan pulang lagi ntar nih. Pulang duluan. Ya. Artinya sisi kemanusiaan kita sebagai manusia dan sisi kita sebagai seorang yang beriman, nah kita harus pandai, dan itu nggak bisa ditolerir dengan yang lain kecuali satu. Nggak bisa kayak kita refreshing ke puncak, nggak bakalan ngobatin. Yuk kita mungkin main gaple 24 kali 20 jam, enggak 20 hari enggak nyampe juga. Ya. Enggak bakalan nyampe. Karena bukan itu, enggak bakalan dapat tenang, enggak bakalan dapat tenang. Selalu bersarap lagi dengan keadaan yang sekarang terjadi. Nah, maka pembahasan kita masih terkait dengan zikir. Kemarin itu adalah fadlu zikirnya. Terus seruan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada sebuah riwayat di mana Mu'adz bin Jabal ketika itu sempat bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terwasiatkanlah, artinya diwasiatkan sahabil jalil Mu'adz bin Jabal itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu a'malun ahabbu ilallah itu adalah antamuta walisanu qaradbun min dzikrillah. Engkau mati tapi lisan kita dalam keadaan nyebut Allah. Artinya sampai mati jangan sampai lisan kita sia-siakan dari enggak menyebut nama Allah. Dari berzikir kepada Allah. Fi ayyi waqtin kanat, dalam waktu apapun. Dia kan nggak punya waktu. Zikir itu nggak punya waktu. Boleh kapan waktu. Boleh kapan waktu. Untuk bisa berzikir kepada Allah. Nah itu yang sampai di mana itu? Kita basahin lisan kita, ya kan? Apalagi gawe, apalagi ngapain aja. Ya. Yang penting hal-hal yang pada saat itu tidak terlarang. Ya, yang penting pada hal-hal atau keadaan tempat yang memang tidak terlarang untuk berzikir. Nah itu sampai di mana nih kita ngebiasain lisan kita nyebut, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata, atau beristighfar kepada Allah, atau berselawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi fid-dhairin amin. Qala Allahu azza wa jalla. Ini hadis sebagian daripada salah satu daripada hadis qudsi. Royal Bahaiki. Royal Baihaqi fi Sya'bin min hadis Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Oh, dia qala Allahu azza wa jalla udah.
termasuk bagian daripada hadis qudsi. Yaqulullahu azza wa jalla, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Oh, bahasanya luar biasa. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti untuk umatnya, bukan untuk yang lain, pasti untuk umatnya. Dan umatnya kita yang sadar sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk sama-sama kita memperhatikan hadis bahwasanya barang siapa yang sibuk mengingatku, man saghalahu al-dzikri, man saghalahu dzikri, barang siapa yang kesibukannya aja ingat aja sama aku. Jadi dia itu punya kesibukan ingat sama Allah, atau yang menyibukkan dirinya dengan mengingat Allah. An mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Ini orang sibuk dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia lupa untuk meminta kepada Allah. Coba deh. Kalau kita kan ingat sama Allah, lihat deh bahasanya. Barang siapa yang menyibukkan atau dirinya disibukkan oleh mengingat aku sampai dia lupa mau meminta. Dia ingat sama Allah tapi dia lupa mau minta apa. Artinya dia nggak sampai kepikiran mau minta. Dia kepikiran cuma zikir aja. Kelupaan minta, artinya gimana ya? Berapa bahasanya? Ini orang saking udah sibuk dirinya dengan zikir sampai dia lupa minta kepada yang dizikirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kayak begitu. Kita ingat sama Allah kalau kita lagi jauh banget ini, lahir sama bumi. Aduh, ampun dah gue dah. Allah. Maka nih orang yang seperti ini katanya Allah, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan berikan yang terbaik daripada apa yang diminta. Orang banyak minta, maka perpindahan sebanyak-banyaknya orang yang meminta itu apa yang terbaik, maka akan diberikan kepada orang tersebut. Ini kan hadits qudsi. Artinya orang sibuk mengingat Allah, zikir kepada Allah, tapi dia sibuk, tapi dia lupa, dia nggak ingat, bahkan nggak minta dia. Dengan apa ya? Karena memang bukan tujuannya dia pengen diingat sama Allah aja udah. Tujuannya hanya ingin diingat Allah. Maka kalau udah diingat sama Allah, maka Allah akan memberikan perhatian khusus kepada dia. Yang mata kalau diibaratkan dengan mata, satu mata untuk semua, satu mata untuk dia. Kelihatan nggak? Ini kita punya dua mata. Yang satu mata untuk melihat semuanya orang. Nih, ini tutup mata satu nih sebelah kiri, masih kelihatan tuh semua. Tapi satu mata hanya khusus buat dia. Terang nggak? Lebih terang nggak? Artinya nggak ada lagi yang bisa diberikan kepada dia selain yang terbaik. Karena nggak ada lagi udah. Orang yang di sebelah matanya dilihat cuma satu, dia doang. Itu kalau kita mau menyibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Nah, saya kerja, saya gawe, kan saya bilang tadi, zikir nggak punya tempat untuk yang demikian. Sah-sah saja sih. Jadi boleh. Justru terkontrol kita yang tadinya ingin melakukan yang nggak baik di dalam pekerjaan, karena ingat dengan Allah, menjadi perisai.
menjadi benteng buat kita. Akhirnya kita nggak melakukan hal yang demikian. Itu salah satu hadis dalam keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Nabi kita juga termasuk Sayyiduz Zakir, penghulunya para orang-orang yang berzikir. Ada sebuah riwayat Imam Abu Hanifah itu, zikirannya dia itu sebanyak, dia kan saudagar nih ya, Imam Abu Hanifah itulah saudagar. Jadi Imam Abu Hanifah banyak zikirannya sebanyak beras yang dijual pada hari itu. Udah pernah ngitung beras kilo berapa butir? Hitung dong. Hitung berapa? Ada yang pernah ngitung, Bu? Ibu-ibu kali itu beras ngitung kali sekilo ada berapa butir? Buat perbandingan, ntar besok beli lagi di tempat lain, sekilo ada berapa butir gitu kali. Ya, kalau aja dia sehari sekarung berapa butir itu? Sebegitu banyaknya zikiran yang keluar dari lisannya Abu Hanifah dalam sebuah riwayat ila waqal. Coba tidak, gimana nggak terjaga perihalnya dia, bagaimana enggak terjaga? Karena yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau udah mengingat Allah, pasti akan mengingat hukum halal dan haram, mengingat yang hak dan yang batil, pasti. Ya kalau nggak ingat ya nggak bisa lah. Bahkan terhindarkan dengan sendirinya. Maka saya bilang itu menjadi junnah, perisai, terhindarkan dengan sendirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya kan, ya udah dah, saya nggak bicara ke sono-sono lagi dah. Udah ini aja deh fokus. Oh, udah kelewatan enak mani bangsa. Ya. Jadi kita harus lebih memperhatikan yang demikian. Maka apakah dalam pelaksanaannya munfaridan atau jamaatan? Tinggal tergantung kita untuk memilih. Bisa secara sendiri-sendiri, bisa secara berjamaah. Jadi artinya segitu banyaknya hadis yang menerangkan tentang bagaimana berzikir, ya kan? Baik itu sendiri, ya, baik itu berjamaah, baik itu yang kembali kepada keutamaan zikir itu sendiri, ya, maka kita selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya ketika sudah sampai kepada kita sebuah riwayat yang mudah-mudahan bisa kita pahami, ya, dan mudah-mudahan lagi ya, bisa kita amalkan sama-sama. Nah itu bisa menjadi filter nanti di kita. Oh nggak boleh katanya zikir barang-barang bid'ah itu. Lawan pakai ini hadis. Lawan. Jadi banyak kita buat ngemplangin mereka tuh banyak. Buat ngemplangin yang bilang maulid Nabi bid'ah, buat ngemplangin yang bilang zikir itu bid'ah, yang mengkafirkan maulid Nabi itu bid'ah. Banyak dalilnya. Banyak. Kita tinggal bisa ngemplangin aja pakai ini. Modal. Jadi kita bisa paham dengan fenomena yang ada sekarang ini. Maka apa salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah malaikatun yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikri.
Ya. Innallaha malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikri. Jadi Allah itu memiliki malaikat khusus yang muter kerjanya, tawaf dia muter. Untuk apa? Untuk ngecekin umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka sayyahin namanya. Jadi nyaketin tuh orang-orang yang lagi duduk gitu kan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang duduk ya kan tadarus ya kan, baca kitab, baca Quran satu-satu simaan gitu, atau lagi belajar ilmu kayak begini. Itu ada nih malaikat di antara kita nih, ada malaikat, dan itu menunjukkan bahwasanya di sana ada mereka yang sedang melakukan zikir secara bersama-sama. Nah, itu hadis yang menunjukkan salah satu dilalahnya adalah istidlalah dari hadis tersebut adalah bisanya, diperbolehkannya kita zikir secara berjamaah. Nah, enak kan kalau kayak gini, kita nggak gojek nanti di masyarakat. Ya kan, bisa kita filter telinga kita. Ya kan, bisa kita filter ilmu pendapat-pendapat yang sekarang sedang beredar yang nggak karuan. Karena kenapa? Kita sudah paham ilmunya. Kita sudah paham, sudah tahu hadisnya. Walaupun ya kan kita mungkin masih lupa-lupa apa ya, sebutinnya ke bahasa Indonesianya. Ya, yang penting kita udah tahu rujukannya. Nah, itu. Ini yang sekarang perlu sekali ya kan, buat kita mempersiapkan diri kita dalam kondisi yang saat ini banyak fenomena-fenomenanya. Nah, itu salah satu yang tadi yang Anda bilang, filter atau junnah, perisai buat kita. Salah satunya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat yatufuna fit turuki, berarti ini malaikat ngelilingin. Berarti ada nih malaikat dikit, ada nih. Ada. Ya, sebagaimana kemarin kan juga dibahas, khafat alaihimul mala wa nazat alaihimur rahmah. Tenang, dibuat tenang kita, dilindungi sama malaikat, dibuat tenang hati kita. Kenapa? Karena kita berarti semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita masing-masing. Ya, nggak bakalan tertukar hak kita dengan hak orang lain. Nggak bakalan tertukar rezeki kita dengan rezekinya ayam, nggak bakalan ketukar. Bisa jadi yang banyak dia mampu mempertahankan imannya, bisa justru yang sedikit itu yang mampu mempertahankan imannya. Semuanya kembali kepada iman. Ada orang yang dikasih banyak sama Allah, tapi dia mampu, ya alhamdulillah. Ada yang dikasih banyak karena memang Allah tahu kalau dikasih dikit, ampun nih orang, hancur nih orang. Nah, kasih dia banyak. Kenapa? Kalau dikasih banyak, kuat dia, tenang dia. Ya kan, taat dia sama Allah, ibadahnya enak, rajin, khusyuk. Maka dikasih banyak sama Allah. Ada yang dikasih sedikit. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dikasih banyak habis nih orang. Tuh. Iya, kan yang Maha tahu siapa? Allah. Kita lagi dikasih banyak, atau ada orang dikasih banyak aja, memang sengaja dikasih banyak sama Allah karena Allah nggak mau menurunkan iman dia. Begitu juga di saat Allah kita lihat ada orang yang dikasih sedikit karena Allah tahu kalau dikasih banyak selesai urusan imannya dia, maka udah kasih aja sedikit. Dengan begitu dia konsisten dengan imannya. Itu semuanya kembali kepada muaranya iman. Karena Allah pengen cakepin umat Muhammad sallallahu alaihi, kitanya yang kurang paham sama yang kayak begituan. Iya. Mungkin gua kalau jangan pakai mungkin. Gua kalau kayak Bang Haji Ahmad banyak duitnya enak kali. Belum tentu loh. Lempengan kayak dia selesai loh. Iya, biarin aja untuk ukurannya masing-masing. Udah ukurannya. Oh ini kalau bini satu nggak bisa, ini harus bininya dua. Gitu. Kalau bininya satu payah nih orang. Kalau bini, Allah kan maha tahu. Ini Ustadz Mustafa nggak bisa kalau bini satu. Udah.
Jadiin bininya dia 2. 2 juga Ramadan belum bisa. Jadiin dia 3. 3 kayaknya juga belum bisa. Jadiin dia 4, selesai deh. Aman di situ imannya. Bagus ya begitu? Iya, karena Allah pengen iman kita cakep. Pulang bawa iman. Allah pengen pulang bawa. Emang itu jannah uiddat liman. Surga uiddat liman. Lil muttaqin. Surga memang Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah ciptakan kita di sini bertakwa untuk menghuni surga. Jadi udah. Yang begini-begini ya Allah, Ustaz udah berpuluh tahun begini-gini. Emang begitu deh. Allah maunya lu begitu. Allah maunya begitu. Tapi dengan begitu, lihat imannya. Jangan ngarbu pengen jadi, ya belum tentu lu. Nggak dikasih semiliar, hilang iman lu. Mau semiliar apa mau hilang iman? Mau semiliar apa mau hilang iman? Gua mau dengan hilang semiliar. Lah iya. Iyalah. Ya artinya ini omongan manusia kalau ini nih. Ini omongan manusia nih. Nggak mungkin saat hilang lu dikasih miliar. Ya kan, nggak mungkin itu kan. Tapi kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kalaupun Allah angkat derajat kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang cakep. Makanya sekarang ini apapun kondisi kita, bismillah. Ya, kita ridho dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perlunya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli halin kanat, dalam keadaan apapun. Wa fi ayyi waqtin, wa fi ayyi makan, ya kan? Kita lafalkan terus kalimat-kalimat yang bisa membentengi, ya kan? Kita dari apa? Dari godaan syaitan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Guru kita udah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan selalu Allah berikan keistiqomahan, keafiatan, kesehatan, keberkahan dunia dan akhirat untuk beliau dan keluarganya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.